Saudara-saudaraku, damai sejahtera Tuhan, kita berbicara kepada saudara-saudari di sini di kelas ini. Ada satu lagi di sana, ditambah satu kelompok di seberang sana, dan juga di Brasil dan di luar negeri. Namun, kata pertama kami adalah meminta maaf kepada saudara-saudari karena trompet telah ditiup di sini dan banyak orang yang terkejut, bukan? Tapi lihat, trompet ini saat Anda mendengarkannya tidak masalah. Tetapi ada satu yang perlu Anda dengarkan, yaitu sangkakala rohani. Jadi kata di sini, subjek di sini adalah seputar sangkakala. Sangkakala adalah alat musik yang digunakan dalam perjanjian lama, yang disebut eksofar, yang terbuat dari tanduk domba jantan. Dan tanduk domba jantan itu dipersiapkan untuk memberikan nada-nada yang diperlukan untuk menghibur orang-orang pada umumnya atas kedatangan raja. Dan segalanya untuk mempersiapkan orang-orang bahwa hanya orang-orang tersebut yang mengetahui cincin itu. Ketika subjek datang kepada perjanjian baru, sudah ada dalam perjanjian lama. Kata yang sama juga ada dalam sangkakala logam perjanjian lama. Tetapi sangkakala utama yang merupakan eksofar adalah instrumen yang dibuat oleh para imam, sehingga mereka hanya menyiapkan tanduk domba jantan, memotong untuk memberikan suara untuk mengatakan yang berikut ini, anak domba sudah mati. Tapi dia masih hidup, yang dihembuskan oleh nafas roh. Jadi Allah berbicara kepada manusia dengan rohnya melalui anak domba, yaitu Yesus. Jadi Yesus sosok di sana, sangkakala, nafas roh itu adalah Yesus yang berbicara. Ke dalam hati manusia. Tapi aku akan membuat pengamatan di sini. Saudara pendeta berbicara di sini tentang penanda kenabian. Dan kita akan mengkontekstualisasikan di sini. Pada awalnya beberapa aspek yang penting bagi mereka yang mendengarkan kita. Banyak orang yang tidak pernah mendengar apa itu penanda kenabian. Jadi kita akan melihat bahwa Allah, Dia mengungkapkan dirinya sendiri dan Dia menyatakan dirinya kepada manusia dengan berbagai cara. Tetapi firman-Nya Alkitab adalah yang paling praktis, agar manusia tahu apa yang Tuhan ingin katakan kepadanya. Jadi seluruh kisah Alkitab adalah tentang manusia. Manusia dan Tuhan, manusia yang melakukan kesalahan, manusia yang memperbaikinya, manusia dengan kesalahannya, manusia yang diampuni, manusia yang berdosa. Ada di dalam Alkitab, yaitu manusia. Jadi Tuhan tidak menghindar dengan cara apapun, dalam bentuk apapun. Katakanlah tidak ada cara yang aneh untuk menempatkan manusia. Dengan kesalahannya, dengan cacatnya, itu ada di Alkitab. Itu akan menunjukkan siapa manusia itu adalah kita. Tetapi ayolah, jadi ketika Tuhan berbicara kepada manusia melalui wahyu, Dia berbicara tentang apa yang telah dinubuatkan. Jadi itu ada di dalam Alkitab, sudah dinubuatkan. Jadi Alkitab, kitab yang memiliki perjanjian lama dan perjanjian baru. Siapa yang menulis Alkitab? Manusia yang diilhami oleh Roh Kudus, sehingga Anda hanya akan mengetahui wahyu jika Roh Kudus menyatakannya kepada Anda. Pahami, jika tidak, Anda akan mendapatkan surat itu. Dan Alkitab mengatakan bahwa surat itu membunuh, yang memberi hidup adalah Roh. Jadi ketergantungan Anda pada Tuhan yang menyatakan dirinya. Jika Tuhan tidak menyatakan dirinya, apa gunanya Tuhan? Bukankah itu benar? Kita tidak akan menimbulkan masalah di sini untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di sini. Tetapi lihatlah, waktu di sini adalah pertanyaan yang perlu dipahami. Waktu manusia adalah kronos. Itu adalah jam. Berabad-abad tahun kehidupan, jadwal, jam, minggu. Jadi ini adalah waktu manusia.
Waktu Tuhan adalah kairos. Itu tidak menandai waktu kita. Kita tidak ditandai di sini dengan waktu kronos. Dalam waktu kronos kita kira-kira sudah 2000 tahun masuk ke dalam kekristenan. Karena kekristenan baru dimulai pada tahun ke-33, bukan? Kita akan menyelesaikan 2000 tahun pada tahun 33 tahun depan. Tetapi lihatlah, Allah berbicara pada waktunya kepada manusia. Ini disebut kairos. Kata dalam bahasa Yunani, kairos, kronos adalah waktu manusia. Jadi dia mengukur, dia berbicara dalam waktu itu, dia melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi menurut saya Tuhan adalah kairos. Itulah sebabnya perhatian besar kami pada sisi kenabian ketika Anda membawa kami ke sebuah institusi dengan nama Maranatha. Anda membawa kami dengan sebuah mandat untuk selalu membawa kepedulian yang besar untuk mendengarkan dan mengetahui saat kita hidup di dalamnya. Dan untuk mengetahui momen yang kita jalani saat ini sehingga kita berada di sini. Kita harus tahu saat ini kita sedang hidup di mana. Telah disebutkan dalam edisi terompet lainnya, bukan? Dunia dengan kesulitannya yang besar, manusia di lembah, bukan? Banyak di lembah keputusan, teks yang dibaca manusia tidak tahu ke arah mana dia akan pergi. Lembah ada di sana, katakanlah di tempat yang dalam ingin keluar, tetapi dikepung. Semua orang dikelilingi, saya tidak akan membahasnya karena setiap orang memiliki pagar, bukan? Dan pagar juga, tapi lihat di sini, ini sangat penting. Anda mengerti bahwa ada jalan keluar. Jadi diperlihatkan manusia tidak layak untuk mengambil keputusan, tetapi dia yang memanggil nama Tuhan memberikan keselamatan. Jadi selalu ada firman Tuhan dalam arti belas kasihannya. Dia bekerja seperti ini dengan Israel. Dia berkata, aku mengasihi Israel, mereka meninggalkan aku. Saya ini sebetulnya mereka air kehidupan, tetapi mereka tidak menginginkannya. Mereka menggali sumur untuk diri mereka sendiri. Tetapi lihat, satu pengamatan ketika Anda berbicara tentang Israel, Anda berbicara buruk tentang Israel, tetapi yang lebih buruk dari Israel adalah kekristenan. Karena Israel tidak memiliki berkat baptisan Roh Kudus, tidak ada pencurahan Roh Kudus. Dan gereja melakukan Pentakosta adalah untuk menunjukkan bahwa ia tidak hidup oleh hukum Taurat, tetapi hidup oleh Roh. Jadi tidak, ini bukan hanya struktur manusia. Itu adalah struktur manusia tetapi harus memiliki kepala. Siapakah yang ilahi? Siapakah Tuhan Yesus yang bertindak oleh Rohnya sendiri? Ayo pergi. Jadi kita memiliki sebuah kata di sini hari ini, yaitu dunia dalam pemberontakan. Maka Anda akan mengatakan pemberontakan. Itu pemberontakan. Nabi Habakuk hidup 700 tahun sebelumnya. Yesus dan Anda pergi ke sana dalam perjanjian lama. Dia akan menunjukkan kepada Anda 3 pemberontakan besar manusia yang utama. Jadi kita akan melihat misalnya Habakuk 2:7, keluarga. Ya, dan dalam penglihatan Habakuk saya melihat rumah-rumah dalam kesusahan. Dia berbicara tentang zaman kita, rumah-rumah dalam kesusahan. Anak-anak, pernikahan, kita tidak perlu berurusan dengan hal itu karena setiap orang memiliki masalah kecilnya masing-masing. Sehingga Anda melihat sedikit masalah, terkadang sedikit lebih besar daripada sedikit tidak. Tapi lihat di sini, setiap orang memiliki keluarga. Jadi dia mengatakan ini, rumah tangga dalam masalah, dan Yesus mengatakannya seperti ini. Pada saat itu, ayah melawan anak, anak melawan ayah, ibu mertua terhadap menantu perempuan. Ibu mertua tidak menjadi masalah. Tidak sekarang. Yesus sudah mengatakannya. Tapi ayolah, karena itu bukan topik kita. Menentang pemerintah, maka dunia menentang pemerintah. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Gubernur, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Semua orang menentang Anda. Mengerti? Pada saat pemilihan bukan karena saya tidak suka dia, karena dia seperti itu, Anda melakukan segalanya.
Karena kau tidak menyukaiku jika aku tidak pernah membantumu dalam hal apapun. Bukan itu. Terkadang Anda memiliki pertanyaan ini, tetapi dunia yang tidak tahu berterima kasih dengan caranya memberontak. Sehingga ada dunia yang memberontak. Memberontak di rumah, memberontak dalam politik, dalam pemerintahan. Maksud saya tidak ada yang memerintah. Itu tidak ada. Jadi ada dunia dalam pemberontakan, tapi tahukah Anda di mana pemberontakan terburuk itu? Di dalam agama. Agama, ketika Anda melihat agama, tidak ada yang lebih buruk di dunia ini. Tidak akan pernah Anda melihat sesuatu seperti agama. Segala sesuatu yang bersifat perang, segala sesuatu yang bersifat masalah. Agama berada di tengah-tengah sehingga tidak. Kemudian Anda bertanya pada agama kami, karena kami memiliki Tuhan, itulah masalahnya. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang dia, kecuali berbicara buruk tentang dia. Agama itu sendiri. Karena ketika saya berpikir bahwa Tuhan adalah agama saya berperilaku tidak layak. Dan semua orang marah kepada Tuhan karena saya. Jadi agama adalah penyebabnya saat ini. Bahwa orang membenci Tuhan. Kami akan tunjukkan perpecahan yang kita lihat. Saya tidak akan berbicara tentang agama lain. Saya di sini, saya seorang Kristen. Saya akan berbicara tentang bisnis kita di sini, komplikasi yang ada di sana di bawah nama Kristen. Apakah Kristen itu ada? Ada. Jadi bagian dari Kristen. Ada beberapa yang tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Tidak ada yang lain. Tidak ada komitmen. Tetapi itu Kristen. Tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Injil berbeda. Injil berasal dari Yesus. Dan dia memiliki komitmen bahwa yang bersama Yesus dan Roh Kuduslah yang mengatur Injil, bukan manusia. Jadi ketika dia berkata, bukan manusia, jangan khawatir di sini. Saya tidak sedang menjelek-jelekkan pemimpin manapun. Kita juga tidak sedang mengkhawatirkan hal tersebut. Yang menjadi perhatian kita hari ini adalah momen kenabian yang sedang kita jalani. Dan apa yang akan kita lakukan tentang hal itu? Pertanyaannya ada di sana. Beberapa pertanyaan seperti apa jadinya? Siapa yang akan datang untuk menyelamatkan kita? Satu pertanyaan yang akan saya tinggalkan sampai saat ini adalah para pemimpin. Tidak ada yang lebih buruk dari para pemimpin kita. Tidak pernah ada. Bukan para pemimpin kita di sini yang kita tinggali, yang mendikte seluruh dunia. Dan mereka tidak membuat titik pembantaian. Populasi seperti halnya dengan Hitler, seperti halnya dengan Mussolini, Gaddafi dan lainnya. Kau tahu kenapa? Mereka lupa bahwa mereka akan mati. Itulah yang menyebabkan pemberontakan besar. Ketika Allah menciptakan manusia adalah ular dan berkata, lihat di sini, dengarkan aku. Kau Tuhan menipu Anda ya. Karena jika Anda tidak mematuhinya, Anda akan menjadi tahu tentang yang baik dan yang jahat dan sesuatu yang lain. Anda akan setara dengan Tuhan dan Anda tidak akan mati. Itulah kebohongan yang dia taruh di dalam diri para pemimpin besar. Dan saya akan tunjukkan di sini kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Mari kita lihat apakah kita dapat melakukannya di sini. Jadi ada pemberontakan permanen terhadap Tuhan. Itulah seluruh dunia penuh dengan agama. Tetapi tiba-tiba berbalik. Itu saja. Tidak menginginkan apapun lagi. Tidak menginginkan Tuhan lagi. Masalahnya harus diselesaikan. Dan itu adalah manusia. Itu filosofis. Itu Kant. Itu orang lain yang juga meninggal di sana. Nietzsche teman Anda yang Anda sebutkan. Jadi 10 tahun di rumah sakit jiwa sebelum dia meninggal, dia memberikan norma-norma kepada semua orang. Tuhan tidak ada. Ini adalah humanisme. Itulah yang diajarkan oleh filsafat, bukan? Kami tidak menentang filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan. Dan kami akan menghormati ilmu pengetahuan. Dan kami menyukainya. Filsafat memang menawan, tetapi tidak melampaui. Dan agama mengambil filosofi dan melemparkannya di tengah. Itu untuk membenarkan iman filosofis. Dan iman filosofis adalah iman Kant, iman Nietzsche, iman Kierkegaard,
Iman Tillman, Iman Brunner, Iman Schultz. Jadi serangkaian teolog, dan itu sangat kuat. Bahwa seorang teolog melangkah lebih jauh dengan mengatakan, menulis sebuah buku bahwa Allah sudah mati. Dapatkah Anda memahami hal seperti ini, situasi ini dalam agama? Agama sedang memberontak, manusia sedang memberontak, dan aku akan pergi ke sini. Dalam beberapa saat, apa yang dikatakan Peirce, mereka semua ada di sana, dan mereka yang harus disalahkan atas hal ini. Dan saya akan menimpakan semua kesalahan kepada mereka di sini, karena mereka tidak ada hubungannya dengan keberadaan saya di sini hari ini. Tetapi mereka adalah teman saya. Saya akan minum sedikit jus untuk mereka, sedikit ayam. Tetapi ayolah, tetapi kami bergaul dengan sangat baik. Peirce itu perlu. Saya tidak berbicara tentang masalah. Saya berbicara tentang pers yang dipahami oleh saudara-saudara saya. Mereka bahkan tidak berbicara tentang loper koran. Saya berbicara tentang wartawan. Jadi bagi saya ada perbedaan besar antara loper koran dan wartawan pers. Dan dalam pers, di sini kita tidak memiliki itu. Syukurlah mereka datang ke sini. Mereka terbuka dan kami mengandalkan mereka untuk mengatakan apa yang mereka katakan. Dan saya akan menunjukkannya di sini. Semua orang yang ada di sini, sebelum membaca apa yang dikatakan oleh media di seluruh dunia, tidak hanya di Brasil, kita berada pada momen kenabian. Lihat di sini, di mana sudah ada nubuat tentang pemerintahan tunggal. Dunia sedang putus asa. Tahukah Anda mengapa? Karena tidak ada yang percaya pada pemerintah manapun. Saya berbicara di sini tentang gubernur kita atau wali kota yang ada di sini. Kita berbicara di sini secara umum. Kita berbicara di tingkat global. Dunia tidak ada yang percaya. Tidak ada yang mencintai. Tidak ada sistem politik. Tidak ada. Tetapi dipaksakan. Dan tahukah Anda siapa yang berada di belakangnya? Anda bisa menaruhnya di sini. Kirimkan ke sini. Agar semua orang dapat melihat patung Daniel yang dinubuatkan oleh Daniel tentang masa ini. Mimpi yang dialami Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar disebut Daniel. Nebukadnezar adalah kekaisaran besar pertama dari patung itu. Kerajaan lain yang ada Asyur, tokoh-tokoh besar seperti Asyurbanipal, Asara, dan kemudian orang-orang yang sangat luar biasa. Tapi waktu itu tidak dihitung. Anda mulai menghitung. Anda berkata, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu manusia dan apa yang ada di pemerintahan. Siapa yang ada di dalam pemerintahan manusia? Sangat menarik bahwa orang yang menempatkan manusia sebagai pemimpin mengatakan, oh kamu tidak akan mati. Tapi dia ingin manusia mati. Tidak ada rezim. Telah bertahan dengan sendirinya. Karena pemilik rezim, dia terus berganti. Dia mengambil orang. Menyandera, dia mengisinya dengan kekuasaan. Di sini saya tidak berbicara tentang kekuatan mereka yang menginginkan kekuasaan. Tidak, saya tidak berbicara tentang itu. Saya berbicara tentang manusia, di mana kita semua menjadi bagian darinya, sedikit lebih banyak, sedikit lebih sedikit. Tetapi itu semua adalah hal yang sama. Itu adalah masa yang sama, yaitu keinginan untuk mendominasi. Tetapi keinginan manusia untuk mendominasi terletak pada siapa yang ada di balik patung itu. Dalam patung Daniel dikatakan Nebukadnezar, yang merupakan kekaisaran besar pertama. Tidak. Tidak ada yang lebih unggul dari Anda. Tidak ada. Itu sebabnya pada patung itu ada kepala emas. Tetapi kemudian Nebukadnezar berada dalam kebahagiaan terbesar, menggantung taman-taman. Kemudian orang-orang melihat Darius, medali Persia. Darius pergi ke sana, pemilik patung itu sendiri. Darius pergi ke sana menggulingkan Nabuko. Dia pergi ke sana, dia belajar dunia. Sejak saat itu dia belajar banyak hal. Dia belajar apa itu administrasi, menghargai keindahan. Yang lain belajar bagaimana berperang. Yang ketiga adalah yang gila. Pada usia 12 tahun, Alessandro, saya katakan pada usia 12 tahun dia adalah seorang kaisar. 12 tahun dia adalah kaisar. Saya tidak tahu apa dia. Pada usia 12 tahun, ia mendominasi seluruh dunia di Palestina saja.
ia mendirikan lebih dari 50 kota. Luar biasa di atas kuda. Sekarang saudara-saudara membayangkan dia di dalam pesawat terbang yang mendominasi seluruh dunia. Bahasa Yunani digunakan di seluruh dunia karena dia. Jadi itu koine. Yang merupakan bahasa Yunani yang Alkitabiah, bukan bahasa Yunani klasik dari para filsuf. Terima kasih. Anda para filsuf, terima kasih. Jadi lihatlah, patung itu ada di sana. Kekaisaran kedua, Yunani Makedonia. Kekaisaran ketiga yang akan kita lihat di sini adalah Yunani Makedonia. Maaf kalau begitu. Romawi. Dan patung itu berdiri di sana hanya dalam penglihatan. Ini adalah patung pria yang dibuat dengan baik, tetapi kakinya yang menjadi masalah. Campuran tanah liat dan besi, barat tidak akan pernah bersatu dengan timur. Politik dunia terbagi, tanah liat dan besi sudah berakhir. Jadi mereka yang mendukung tanah liat mengandalkan dalam hal apa? Mereka yang memiliki besi mereka di tanah, kemudian sedikit datang ke tanah dan dalam visi batu dilempar tanpa tangan. Itu mengenai patung dan merobohkan patung. Mereka yang percaya pada pemerintah, mereka yang percaya pada kepemimpinan manusia. Ada pemimpin yang hebat, hebat mungkin. Anda bisa melihat contohnya di Rusia. Saya bahkan akan menyebut namanya Putin. Dia memiliki semua kesulitan itu, tetapi dia ingin memperbesar halaman belakang rumahnya. Tapi dia adalah pemimpin yang hebat. Anda punya barat, di mana para pemimpin barat? Semuanya saling mengejar, mengubah dolar di sini, mengubah tanda entah apa. Semua urusan itu, semua takut. Dia ada yang mengasumsikan apapun. Anda mengandalkan seorang pemimpin. Itulah yang kita lihat. Hari ini perhatian besar kita sebagai gereja adalah mengandalkan Tuhan. Kedatangannya sudah dekat. Apa yang kita lihat adalah mari kita berputus asa. Tidak seperti itu. Itu sebabnya sangkakala adalah sangkakala dan pesta. Sementara sangkakala ditiup untuk masalah di sana, kita harus keluar dari sana. Bukankah begitu? Dan ketika kita melihat sangkakala ditiup, maka hari raya bagi gereja sudah dekat. Harapan kami, kepada siapa kita akan berharap? Ya, mari kita bantu pemerintah, mari kita bantu alam yang semakin menipis, tapi kita harus melakukan semua yang kita bisa, karena ini adalah bumi yang Tuhan berikan kepada manusia. Tetapi Ia telah memberikan kepada kita negeri yang lain, yaitu kekekalan. Ya, tapi saya akan kembali ke sini. Saya akan meninggalkan patung Daniel untuk mengatakan yang berikut, bahwa pemerintahan yang mendominasi hingga hari ini ketika Anda mengatakan kekaisaran Romawi, waktu yang kita jalani saat ini, Wahdi Darussalam karena mengambil semua yang dimilikinya dari kekaisaran lain dan melemparkannya ke kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi kemudian menjadi mentalitas, budaya, dan mentalitas dan budaya ini politik, agama inilah yang mendominasi dunia saat ini. Tanpa ragu kami tidak menentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan, apa yang dipikirkan oleh pikiran mereka. Tetapi satu hal yang harus jelas, dunia terbagi, terpecah belah oleh sekelompok pemberontak. Dan pemberontakan terburuk adalah dalam hal agama. Kenapa? Mari kita lihat mengapa pendeta yang mendahului kita berkata, agama telah meninggalkan kita beberapa. Pentakosta yang merupakan pencurahan Roh Kudus untuk mengatur gereja secara rohani, Anda tidak menginginkan Roh Kudus. Pemerintah yang akan menjalankannya itu bekerja. Tidak tahukah Anda mengapa? Gereja-gereja ditutup dan menjadi tempat berpesta. Orang-orang telah meninggalkan zaman. Sebentar lagi saya akan menunjukkan kepada Anda di sini bahwa surat kabar mengatakan wartawan di sana Anda akan menyalahkan mereka. Jadi lihatlah,
kekuatan yang ada di balik patung tersebut, pada gilirannya menunggu. Karena itu juga mendominasi agama, itu mendominasi mentalitas. Hari ini dunia mengatakan ada di kiri, ada di kanan. Itu tidak masalah bagi kami. Gereja setia, gereja berada dimanapun kehendak Allah untuknya. Waktu yang menantinya. Dan teks Alkitab mengatakan ketika hal-hal telah terjadi di sini, melihat ke atas. Karena penebusan Anda sudah dekat, hal-hal yang sulit. Jadi jika jiwamu bersukacita, nyanyikanlah haleluya. Jika masalah ada di sekitar, bernyanyi haleluya. Dan kita akan melewatinya dengan cara itu. Kata-kata kita di sini adalah kata harapan, kata dorongan, kata yang kita harapkan untuk semua saudara dan saudari kita, siapapun mereka. Kita berbicara kepada dunia, bukan kepada apa yang saya pikirkan. Tidak, Anda akan mengatakan apa yang kami katakan di sini. Jika Anda setuju, Anda akan mengatakannya untuk membantu orang lain. Dunia ini sangat tidak seimbang. Pusing karena minoritas. Semua orang takut pada para aktivis. Politisi takut pada para aktivis. Pemerintah takut, pers takut, perusahaan tidak takut. Tapi lihatlah, industri yang tidak takut, karena mereka menyukai para aktivis sehingga mereka dapat mempublikasikannya. Para aktivislah yang akan mendapatkannya. Jadi Anda tahu, itulah situasi di dunia. Tidak tahu kemana arahnya, saya ingin menunjukkannya di sini hari ini. Sebelum berbicara tentang pokok bahasan yang akan menjelaskan secara singkat tentang Mazmur yang akan kita baca, saya tidak masuk ke dalam teks. Tapi ada makan siang, saya jamin itu. Orang tidak akan pergi dari sini dengan kecewa. Begitu. Kita memiliki waktu televisi di sini, jika saya tidak salah, itu sudah berakhir, bukan? Tidak, tapi kita tidak akan menyerang saudara-saudara kita di sini. Jadi ayo kita pergi. Jadi kekuatan yang ada di dalam patung itu sama dengan yang dijelaskan di dalam Alkitab. Dari kekaisaran, karena harus memenuhi suatu tujuan, yang mana ini adalah kekuasaan bangsa-bangsa yang akan menjadi penghakiman terakhir atas pemerintahan manusia. Yang kedua dari belakang adalah tentang daging yang akan kita bicarakan sekarang. Dan penghakiman terakhir yang kedua adalah pada pemerintahan manusia. Karena Yesuslah yang akan mendirikan milenium. Dan dia akan memperhatikan manusia dalam kesulitannya. Karena manusia tidak menerima pemerintahan apapun. Tidak ada. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak menerima pemerintah manapun. Secara sepintas tentu saja kita berbicara tempat-tempat tertentu ada. Bukan sebuah perbedaan, tetapi dalam kaitannya dengan dunia itu ada, itulah kenyataannya. Mari kita beralih ke aspek kedua, yang merupakan aspek agama dan politik serta sosial di zaman kita. Ayo, mari kita buka Alkitab. Kita tidak mengada-ada di sini. Kitab Wahyu menggambarkan 7 periode gereja secara historis dan nubuat. Dimulai dari Efesus yang merupakan gereja mula-mula dan kemudian terjadi reformasi agama pada abad ke-16. Semuanya merupakan projek nubuat yang bersifat historis dan nubuat. Tahukah Anda apa itu gereja terakhir? Tahukah Anda apa itu gereja? Periode di mana kita berada. Itu adalah gereja terakhir. Politik, sosial. Dan ia adalah seorang nabi. Sehingga kata Laodikia berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani. Laos yang berarti orang. Dan Dikaios yang berarti keadilan. Maka dunia saat ini adalah dunia keadilan rakyat. Yaitu rakyatlah yang melakukan keadilan. Yang membawa keadilan. Mereka mengubah segalanya. Bukan hukum.
yang kamera, tetapi orang-orangnya. Dan di antara orang-orang ini ada orang gila. Dan yang gila berteriak di sini. Semua orang mendiamkan yang baik. Sebentar lagi, semua orang setuju dengan orang gila. Ya tidak, saya pikir dia benar. Dia mengulanginya, dia terus mengulanginya. Dan itulah gunanya orang gila. Dan mereka ada di mana-mana, di tengah-tengah kita juga. Setiap keluarga memiliki orang gila. Lalu orang tersebut berkata, tidak, keluarga saya tidak, karena kamulah yang gila. Jadi aku melihatnya di sini. Selalu ada satu, semua orang tahu itu. Tapi kemudian saudara-saudaraku ada di sini. Yang pertama adalah aspek politik, Laos. Jadi hak-hak buruh yang datang, benar. Saya pergi ke Getulio Vargas di sini untuk Brasil, untuk seluruh dunia. Jadi buruh datang, itu adalah hak politik yang sangat baik. Tetapi itu adalah penemuan bukan. Tetapi hari ini bukan hanya tentang hak-hak umum. Umum itu adalah hak satu kelompok kecil di sini. Hak kelompok lain di sini yang memaksakan diri pada orang lain. Karena ini adalah aktivisme bukan. Ini adalah bentuk kita tidak menentang aktivis. Kita menentang apa yang menentang kita. Apa yang kita perjuangkan. Hanya itu saja. Bagaimana mereka bertindak. Bagaimana mereka melakukannya adalah hak. Ini adalah bagian dari aktivisme. Kami senang dengan para aktivis dan dengan dunia apa adanya. Tahukah anda mengapa? Karena mereka mengatakan apa yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa dunia ini benar-benar gila. Ini yang membuat perbedaan jika tidak anda tidak akan. Sebenarnya ayolah pada aspek keagamaan. Kesulitan apa itu? Kiamat sudah dekat. Ada sebuah gereja yang sekarang berbicara buruk tentang orang-orang percaya yang buruk. Bukankah beberapa dari mereka ada di sini? Mungkin saya juga. Tetapi izinkan saya memberitahu anda. Karena anda mengatakan itu kaya, itu diperkaya, itu ada di dalam kitab Laodikia. Ya saya kaya, saya tidak kekurangan apapun. Dan firman kenabian datang. Tetapi anda tidak tahu, anda lupa, dipermalukan. Maka saya katakan lihatlah, lihatlah tangan Tuhan atas gereja. Celaka itulah keadaan doktrin, membosankan. Menyedihkan. Ya itu adalah situasi dokter di sana. Doktrinnya tidak mengatakan apa-apa, dia tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Itu hanya omong kosong, hanya kebodohan. Menyuruhnya melakukan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya sendiri. Miskin, buta adalah nabi. Dia ada di sana di hijau. Telanjang, menjadi seorang injili tidak mengubah hidup seseorang. Kekristenan tidak mengubah hidup seseorang. Sekarang baik kita membuat permintaan maaf setengah-setengah di sini. Jika anda membawa kelompok agama lain, pemaksaan yang dilakukan secara moral adalah sesuatu yang tidak cocok untuk kita. Mengenakan pakaian wanita, mengenakan burka, hanya memiliki dua mata. Dari sini saya pikir saya sudah 99%. Dengan setiap berkat, itulah kekristenan. Mengerti, kita berbicara tentang apa yang menjadi milik kita di sini, bisnis di sini. Bukankah begitu? Dan mengatakan apa? Apa yang dilakukan oleh kekristenan, itu berdebat, agama berdebat dengan konsensus. Dalam apa yang sensual. Jadi ada agama lain yang memerangi agama Kristen. Dan ia akan menang. Ia menang. Kuil-kuil dihancurkan. Dijual. Orang-orang telah pergi. Mereka akan menjadi bagian dari sebuah batalion besar. Semuanya sedang dipersiapkan. Dan saya akan pergi dari sini untuk sementara waktu. Sampai selesai. Sehingga anda tahu siapa pemberontakan dunia terhadap Allah. Agama hari ini pemberontakan dunia adalah dunia yang melawan Allah. Tetapi tahukah anda mengapa? Karena sejak awal Adam dan Hawa memberontak. Saya tidak menginginkan Tuhan dalam hidup saya. Anda akan melihat sebuah teks. Kita akan melihat dalam Mazmur seorang pria yang tidak menginginkan Tuhan dalam hidupnya. Dia menolak. Saya kaya. Bagaimana dengan agama? Saya tidak butuh apa-apa.
dan begitu, dan dia tidak mengetahuinya. Dia melupakan orang yang celaka, sengsara, miskin, buta dan telanjang. Dan aku akan menunjukkan kepadamu di sini bahwa untuk agama hasilnya semacam tidak ini bagus, karena ada penghakiman. Dan aku akan pergi keluar dari jalur, dan saya meminta maaf kepada para penerjemah kami. Mereka juga menerimanya. Dan lihat hasilnya. Penolakan dan pemberontakan terhadap gereja yang tidak setia ini, yang mana banyak orang di sini menjadi bagian darinya, saya bahkan dapat yang tidak saya sukai. Tetapi ya, ketidaksetiaan Tuhan tidak terima. Kamu mau lihat di Wahyu, mau kiamat di mana, kamu punya teksnya, nak. Katakan saja, ayo kita pergi. Pertama, mari kita baca apa yang ada di pikiran kita terlebih dahulu. Di sana gereja Kristen, saya akan membacanya sendiri karena saya sudah berumur 92 tahun. Kepala saya sudah tidak begitu baik lagi. Gereja Kristen yang tidak setia telah mengalami tanda-tanda pembusukan. Lihatlah di sini, dinubuatkan di sini dalam kitab Wahyu sebagai penghakiman dari Allah. Penolakan yang sama yang Allah alami terhadap agama ini, dan yang agama ini alami terhadap manusia, juga dialami oleh Israel. Dan sampai hari ini seluruh dunia berperang melawan Israel. Tahukah Anda mengapa? Karena Israel memberontak terhadap Mesias. Dan ada dunia yang memberontak melawan Yesus, melawan keselamatan, melawan kehidupan kekal. Manusia difokuskan pada saat ini di sini. Itu benar. Kami tidak ini menentangnya. Kita mengatakan bahwa ini bertentangan dengan rencana Allah. Mari kita lihat kitab Wahyu sekarang, saudara-saudara akan membantu saya. Wahyu 18. 4 merupakan perintah nubuat dari Allah kepada umatnya. Ayo mulai dari akhir, mari kita baca bersama saya. Dan aku mendengar, itu adalah suara dari surga yang berkata, keluarlah daripadanya, hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Apa yang kita baca, materi tersebut akan hilang. Dan perjuangan ada di mana-mana. Semua agama agar tidak kehilangan materi. Tetapi itu akan, apakah Anda ingin melihat Wahyu 18-16? Berapa banyak barang material yang akan dikonsumsi? Mari kita lihat. Teks Anda dapat membacanya bersama saya. Dan dia akan wow ke kota besar itu. Yang berpakaian lenan halus, dia berpakaian untuk mengatakan bahwa dia suci. Untuk mengatakan bahwa dia memiliki Roh Kudus. Itu hanya pakaian. Dia berpakaian, gereja di sini berpakaian yang terlihat seperti Tuhan, yang terlihat suci, yang terlihat seperti Roh Kudus. Tetapi di sini Anda dapat membacanya. Mari kita lanjutkan. Maaf. Unga, Merah tua. Ungu berbicara tentang kerajaan Allah. Kain kirmizi berbicara tentang darah Yesus yang ditumpahkan. Gereja ini yang baginya tidak setia, lihat di sini, seharusnya setia. Tetapi ia mengatakan, lihatlah hasilnya. Anda dapat membaca. Yang dihiasi dengan emas, batu-batu mulia dan mutiara, karena dalam 1 jam saja mereka sudah hancur lebur. Mutiara memang menyelamatkan, tetapi hanya ada satu penyelamat. Kekayaan akan dihancurkan. Mereka sudah mulai, mereka melempari kuil di sini, mereka melempari kuil yang lain di sana. Saya akan membayar ganti rugi di sini, saya akan membayar yang lain di sana, saya akan membayar ini di sini. Tetapi lihatlah di sini, siapapun yang memiliki kepercayaan pada harta benda untuk kehidupan kekal, kumpulkanlah. Jika Anda memiliki rumah yang kecil, belilah yang lain. Pemerintah memberi banyak tawaran di sana. Lakukan semua yang Anda bisa. Mobil baru, listrik, itu bagus. 2, 3, tidak ada bedanya. Masalahnya dikatakan di sini, jika kekayaan Anda meningkat, taruh hati Anda ke dalamnya. Jangan menaruh hati Anda di dalamnya. Itu semua baik-baik saja. Tetapi kita membutuhkan hidup yang kekal. Karena yang ini akan berakhir, dan perhatian Tuhan adalah untuk menunjukkan bahwa karyanya memiliki semangat dan tidak membawa konfrontasi terhadap agama. Dan berkata demikian, dan itulah sebabnya nama Tuhan dihujat di antara orang-orang. Tahukah Anda mengapa?
Karena ada agama yang lemah, kekristenan yang rapuh, kekristenan yang tidak lagi memiliki pesan, kekristenan yang tidak memiliki pesan, kekristenan yang tidak memberi makanan bagi jiwa. Itu adalah kekristenan yang hanya memberi makan para pemimpinnya. Dan bahkan ketika dikatakan para pemimpinnya, itu bukan generalisasi. Mereka yang ingin mencari nafkah darinya, sayangku. Kita mulai lagi. Agama ini yang merupakan pemberontakan terhadap Tuhan dan dunia melawan Tuhan karena agama. Karena para pemilik agama mengatakan bahwa mereka adalah pemilik, tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka menyalahkan Tuhan. Dan itulah masalah besarnya. Kita tidak bisa menipu diri kita sendiri dengan hal ini. Apa yang alami? Ikuti saya di sini. 17 dan 13. Persatuan dengan dunia di sini, baca bersama saya, memiliki niat yang sama dan mereka menyerahkan kuasa dan otoritas mereka kepada binatang itu. 1,5 menit atau 15 menit. Ayo pergi ke 4 di sini. Tuhan memiliki perselisihan. Kita akan membacanya. Hosea 4:1. Bersama saya dengarkanlah firman Tuhan. Kepada kamu Bani Israel, karena Tuhan bertengkarlah dengan penduduk bumi karena tidak ada kebenaran, tidak ada martabat, tidak ada pengenalan akan Tuhan di bumi. Adalah bertanggung jawab untuk itu, pengetahuan tentang Allah di bumi. Agama itu tidak mementingkan pengetahuan tentang Tuhan, itu mementingkan pengetahuannya semua. Agama yang baik, itu yang terbaik di dunia. Omong kosong kebodohan. Ayo mari kita pergi ke yang terakhir di sini. Dan ada bagian yang lebih mendasar. Wahyu 11:15. Ayo kita pergi dan memainkan. Malaikat ketujuh meniup sangkakala dan terdengarlah suara-suara besar di sorga berkata, kerajaan-kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristus, dan ia akan memerintah sampai selama-lamanya. Akan ada pertempuran, tidak ada alternatif lain. Pertanyaan kami adalah, apakah akan ada? Pertanyaan tentang trompet di sana ya, akan ada kapan? Ini bukan prediksi kami. Kami melihat seluruh dunia telah siap. Bukan wilayah itu, bukan pikiran pemberontakan ada di seluruh dunia. Bukan hanya dengan kelompok yang ada di sana, di dekat wilayah Persia. Bukan, yang secara nubuat adalah Gog, Magog, Mezek, Tubal, Putlut. Jadi daerah-daerah itu bersatu untuk menciptakan pasukan yang hebat. Semua orang membicarakannya hari ini. Megadon di sana, itu untuk tentara yang besar, untuk memiliki pertempuran yang hebat. Dan Tuhan memiliki tantangan melawan Tuhan. Saudara-saudara akan melihat apa tantangan Tuhan. Dikatakan seperti ini, orang yang menentang dan meninggikan diri di atas segala sesuatu yang disebut Tuhan dan objek penyembahan adalah Tuhan abad ini. Ada Tuhan abad ini, bahkan Tuhan yang ada di balik patung adalah Tuhan yang sama yang mengarahkan segala sesuatu. Karena dia menginginkan pemerintahan dunia untuk dirinya sendiri. Dan dia tahu bahwa manusia mati dan akan berlalu. Dan dia terus, hasilnya pemerintah dan seluruh dunia sudah berpikir untuk memiliki pemerintahan tunggal. Saya tidak menentangnya. Maksud saya mendukung semuanya. Semua hal gila yang terjadi. Saya masih ingin melihat apakah saya bisa pulang besok hidup-hidup. Kalau begitu saya sudah tua, bagus. Orang fasik menyangkal Allah dan merusak diri mereka sendiri. Ada sebuah mazmur di sini, Mazmur 3. Bukan, Mazmur 53, 1, kata orang bodoh, orang gila, mereka berlimpah-limpah di luar sana. Di dalam hatinya tidak ada Tuhan. Bukan hanya orang gila yang mengatakan itu. Ada beberapa orang yang sangat berbudaya. Orang yang siap. Yang mengatakan bahwa orang gila di sini bukan dalam arti ketidakseimbangan mental. Adalah orang gila yang bangkit melawan Tuhan yang Maha Kuasa.
dan dia bukan apa-apa. Dia akan mati, dia akan berlalu. Dia pikir dia akan bertahan seumur hidupnya dengan kegilaannya. Anda tahu? Tidak seperti ini. Tetapi Allah abadi ini telah membutakan pikiran manusia. Manusia menjadi tidak cerdas. Karena Allah abad ini berkuasa atas segala sesuatu. Dia berada di balik segala sesuatu. Dia membutakan manusia. Cukup mereka sudah menghabiskan waktu 15 menit di sini. Sekarang tinggal 10 menit. Tapi saya akan mendengarkan rekomendasinya. Kami memiliki televisi yang dapat kami gunakan, yang merupakan keuntungan besar. Kami berterima kasih atas kolaborasi ini. Tetapi mari kita pergi ke sini. Jika Anda mengambil teks-teks Alkitab, maka Anda akan melihat Kairos, waktu Tuhan. Apa yang terjadi hari ini ada di dalam Alkitab. Apa yang diurus oleh agama, banyak omong kosong. Ya, kebodohan, tidak ada yang perlu dikatakan. Saya pikir saya akan berhenti di sini, tetapi akan ada perang besar. Mari kita buka Alkitab di sini. Sekarang mari kita bahas perangnya. Zakaria 14:2. Kita akan membacanya. Sebab aku akan mengumpulkan segala bangsa. Aku akan mengumpulkan semua bangsa untuk berperang melawan Yerusalem. Tuhanlah yang menghendakinya. Kami tidak akan mempertahankan Yerusalem dan tidak akan melawan Yerusalem dan tidak akan berpihak kepada mereka yang berpihak kepada Yerusalem. Yerusalem adalah miliknya karena dunia mengarah ke sana dan semua mengarah ke sana, yaitu Yerusalem. Maka Anda bertanya pada Yerusalem, apa yang ada di Yerusalem? Tidak ada. Itu seperti New York, Washington, Brasilia, Karasica. Tidak ada Yerusalem. Meir, tidak ada Yerusalem. Ini adalah proyek Kristus dalam pemerintahan mileniumnya. Dia akan duduk, ini Alkitabiah, ini nubuat. Dia akan duduk di atas takhta di Yerusalem. Karena dia adalah Mesias. Ini adalah rencana Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan Muslim, dengan orang Arab, orang-orang yang kami hormati. Dan mereka akan mengerti itu. Apakah itu untuk selamanya atau apakah itu buruk. Tetapi mereka akan mengerti. Seperti halnya seluruh dunia. Jadi ada dunia yang terbagi. Itu terbagi. Tidak mungkin ada di kepala semua orang di sini. Kami memiliki sebuah kasus di sini tentang sebuah gereja yang bertengkar. Jika Anda ingin memutuskan untuk memilih kiri atau Anda akan memutuskan tidak memilih kanan, di mana bisnis yang buruk. Apakah itu dengan pihak kanan? Apakah itu dengan pihak kiri? Jadi lihatlah di sini, gereja pada saat ini ia harus memberi. Itu adalah sesuatu yang lain di luar semua ini. Kita tidak terasing, tidak ada yang punya sayap untuk terbang dan mengabaikan masalah. Tidak. Tetapi kita harus memahami apa yang akan datang. Itu akan datang dan tidak akan lama. Itu saja. Itulah kebahagiaan kita. Semua orang yang ada di sini datang ke sini untuk mendengar ini. Jadi mari kita begini saja. Sekarang di sini di Yehezkiel di sini. Mari kita baca 39:4. Pertempuran akan melawan siapa? Melawan daging. Dunia akan bersatu. Mari kita perjelas. Daging tidak ada nilainya di sini. Apakah Anda ingin membacanya? Yehezkiel, kamu bisa membacanya. Yehezkiel, berapa banyak tahun sebelum Kristus bernubuat, dan itu ada di dalam kitab Wahyu kepada jemaat di sini. Ayo, apa yang Yehezkiel katakan? Di mana itu? Kejatuhan daging, di manakah itu? 39:4. Di atas gunung-gunung Israel, Israel akan jatuh dan Anda dan semua paskamu dan bangsa-bangsa yang ada bersamamu. Dan burung-burung pemangsa dan burung-burung dari segala jenis dan binatang-binatang di padang akan kuberikan kepadamu sebagai makanan. Ini adalah perjamuan Tuhan. Perjamuan Yesus, ini adalah pengangkatan gereja. Bukan Tuhan, ini adalah penghakiman atas daging. Dia akan menunjukkan kepada kita bahwa daging tidak berguna. Sayang sekali saya takut akan daging saya. Tetapi apa yang akan saya lakukan? Zakaria 14 dan 12. Ayo, mari kita baca. Wabah yang akan digunakannya untuk menyerang tentara-tentara pada hari itu. Apakah itu menarik minat saudara-saudara? Dan Anda tahu sini, apakah ini menarik bagi Anda? Jika tidak menarik bagi Anda, angkat tangan Anda dan saya akan melanjutkan. Tidak ada. Semua orang penasaran ya. Ayo, Zakaria 14 dan 12. Mari kita baca.
Dan Ini akan inilah menjadi- tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada semua bangsa yang berperang melawan Yerusalem. Daging mereka akan habis dimakan ketika mereka berdiri, dan mata mereka akan membusuk di dalam rongga mereka, dan lidah mereka akan membusuk di dalam mulut mereka. Lihat, Yohanes, Injil Yohanes berjalan seperti ini. Bukan dunia itu sendiri atau apa yang ada di dunia ini untuk keinginan daging, nafsu mata dan kesombongan hidup, yaitu lidah, bukanlah milik Bapa. Dia akan menghukum daging dalam peperangan besar ini. Dia akan menunjukkan bahwa daging tidak menghasilkan apa-apa. Dia berkata seperti ini, bawalah tribun mereka yang berbicara dengan baik, bawalah ke sana, bawalah asosiasi pengacara, bawalah semua orang ke sini untuk datang berdebat dengan saya. Itu adalah penghakiman Tuhan. Dia tidak menginginkan hal ini untuk dunia, tetapi dunia sedang dalam konfrontasi. Dunia sedang mempersiapkan diri untuk hal ini. Apa yang dikatakan di sini, ikuti saja. Ini adalah nubuat. Tidak ada yang baru. Ini bukan pertanyaan tentang sesuatu yang kami putuskan untuk dibawa. Mari kita wabah lihat dengan apakah Anda menggugat. dapat Mari membicarakannya. kita lihat Wabah, apakah kita dapatkah bisa Anda berbicara mendapatkannya. tentang Tentu Armageddon? wabah. Apakah Anda memilikinya? Tidak ada di sini. Semua orang membicarakannya. Karena untuk memiliki Armageddon seperti ini, akan ada tempat. Di Anda mana memilikinya. tempatnya? Mengerti? Saudara-saudaraku, mengapa dunia bereaksi begitu keras terhadap agama yang menjauhkan diri dari Pentakosta? Ini adalah pelayanan tubuh, ini adalah misteri tubuh, ini adalah darah, ini adalah firman yang tidak memiliki misteri, tidak mengetahui rahasia yang ada di sana. Kenabian ini adalah fondasi. Ayo lihat di sini, mereka akan berkumpul di sana. Itu adalah istilah yang Anda lihat di sana. Gomer, Magog, Togarmar, Tobolsk adalah sebuah wilayah yang berasal dari Rusia, Kuch, Libya Putih. Semua itu akan berkumpul untuk pertempuran ini. Silakan tampilkan lokasi pertempuran. Di sana gunung-gunung akan berkata, datanglah ke sini. Dan Allah kita bukanlah Allah yang membalas dendam, tetapi Ia memiliki penghakiman. Ia memiliki penghakiman atas gereja yang tidak setia. Ia memiliki penghakiman atas gereja yang setia. Ia memiliki penghakiman atas mereka yang bangkit melawan. Dia karena itu bukan manusia itu sendiri. Di mana itu? Tidak, saya tidak menanyakan hal itu. Saya meminta Anda untuk datang. Apakah Anda masih mencarinya? Aku sudah selesai. Oke, baiklah. Ayo, mari kita selesaikan. Ini masalahnya. Kita tidak mendapatkan berita utama. Lihat, sayang sekali. Ayo kita taruh di sini. Ayo, berapa menit waktu yang kamu punya? 5 menit. Itu tidak cukup. Saya akan meninggalkan berita utama untuk para jurnalis setelah ini. Sudah sampai 2:30. Jadi saya tidak ingin berkhotbah lagi. Oke? Sudah semakin buruk, bukan apa yang saya katakan kan? Lihat di sini. Mazmur 2. Mazmur, salah satu kitab dalam Alkitab, dinubuatkan 3000 tahun sebelum Yesus. Tahukah Anda apa yang dikatakannya? Mari kita baca, mari kita buka Mazmur. Itulah momen hari ini. Itu adalah pertanyaan. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan tentang Mazmur. Kenapa? Lisan Anda habis berhenti di seti. Mengapa orang-orang melakukan kerusuhan? Dunia ini sedang rusuh. Kata kerusuhan dalam bahasa Ibrani berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Hagas, yang berarti masa yang marah. Tindakan merencanakan oleh orang fasik terhadap orang benar, siap untuk bertempur, menyiapkan kedua sisi pertempuran. Mazmur dan Mazmur, lihat memang seperti itu. Mengapa membayangkan kata dalam bahasa Ibrani adalah Hagas? Ini berbicara tentang manusia, perilaku hewani manusia. Dalam hal ini, acara ketika itu akan datang bersama-sama. Apa yang kau tahu? Ini seperti binatang. Kelompok bertindak pikiran seperti binatang. Dan kata-kata tradisi orang Ibrani mengaum, menggeram karena marah.
seperti binatang buas yang marah, merencanakan segala sesuatu dengan senang hati, membunuh yang satu, membunuh yang lain, melewati di depan. Jadi inilah tentara yang siap untuk mengambil Tuhan dari kekuasaan manusia. Dan manusia menerimanya atau tidak, it's a plot, yaitu mereka menerima nasihat bersama, mereka bisa bertengkar satu sama lain. Di sana itu benar-benar urusan keluarga. Anda bertengkar dengan kawan keluarga Anda di sini. Dalam beberapa saat mereka semua terpecah belah, dan suatu hari seluruh keluarga menyatukan semua orang dengan salah satu. Ayo kita pergi, kita akan sampai pada akhirnya. Dan Mazmur yang 2 ayat pertama adalah 3 pertanyaan ini. Mengapa orang melakukan kerusuhan? Mengapa orang membayangkan sesuatu? Dan para penguasa dunia berkumpul untuk melawan Allah, dan orang-orang yang diurapinya itu ada dalam perjanjian lama. Tetapi yang diurapi adalah Yesus melawan Injil, kebenaran Injil yang tidak diinginkan dunia. Jadi watak manusia ini ada di sana, dan hasilnya ada di sana. Gereja yang tidak setia ada di sana, digulingkan, dihancurkan, selesai. Anda dapat melanjutkan, dan kita akan tutup di sini. Dan saya harap saudara-saudara sudah mengerti. Tapi manusia saat ini, dia memiliki firman Tuhan di sini mereka mengatakan teksnya. Mari kita pergi ke ayat berikutnya yang berbicara tentang hal itu. Ini situasi di mana dunia siap untuk memberontak. Dengarkan, siapapun yang ingin mendengar apa yang dikatakan, dengarkan. Siapapun yang tidak ingin mendengarkan, tidak perlu mendengarkan. Tetapi ingatlah ini, dunia ini memberontak. Dan teks Alkitab yang mengikuti di sini, saya tidak tahu apakah ada yang bisa membantu saya di sini dengan Mazmur. Bacalah Mazmur itu, datanglah Yesus, lakukanlah sesuatu. Mazmur 2. Baca Mazmur 2 di sini. Baca saja ayat pertama, tetapi bacalah dengan benar, lihatlah waktunya. Lihatlah waktu, Mazmur 2. Karena para agen memberontak dan bangsa-bangsa membayangkan hal-hal yang sia-sia, raja-raja di bumi bangkit. Kamu yang di bumi, pemerintah dunia dan bangkit, para pangeran bersama-sama mengirimkan diri mereka sendiri untuk melawan dan Tuhan yang diurapinya. Dan dirawat yang diurapinya. Sekarang dikatakan di sini berbicara, mereka yang setuju dengan itu saja. Dengan mengatakan mari kita hancurkan ikatan mereka, dan saya dunia ini benar tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, mari kita putuskan ikatan dengannya. Kata yang lain, dia yang tinggal di surga akan tertawa dan berkata, dia akan mencuri darinya. Ingin, tapi Tuhan akan tertawa, dia mengatakan tidak. Aku, hei, pergilah, maka ia akan berbicara kepada mereka dalam murkanya, dan dalam murkanya ia akan mengacaukan mereka. Tetapi aku telah mengurapi rajaku di atas bukit kudusku di Sion. Apa yang terakhir belakang? Itu yang terakhir. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Apakah peringatan kepada semua orang, layanilah Tuhan dengan kasih dan gentar, dengan takut dan gentar. Lakukanlah. Apa yang lain, ciumlah anak itu, supaya jangan ia menjadi marah dan engkau binasa di tengah jalan, ketika murkanya segera menyala. Ciumlah Yesus, di sini dia berkata, ciumlah anakku, semua yang kumiliki, kuberikan kepada anakku. Dia ingin merasakannya, dia ingin kamu mencium Yesus, dia ingin kamu bersekutu dengannya, dia ingin kamu hidup dalam ketergantungan kepadanya. Dan Anda, katanya, sama seperti saya, seperti halnya Yakub. Dengan Ishak sekarat, dia memanggil Yakub, dia ingin memberkati Yakub, dia berkata, Yakub, ciumlah anakku. Dan kemudian dia berkata, bau saya. Anak yang telah diberkati Tuhan, pria itu, siapa yang akan mencium Yesus? Ia harus memiliki bau Roh Kudus. Jika ia tidak memiliki sukacita Roh Kudus di dalam hatinya, bau parfum persekutuan. Tuhan memberkati Anda semua. Dunia dalam pemberontakan, kita bukan damai sejahtera Tuhan.